saja itu atas izin Allah. Apalagi kita bisa hadir di masjid ini tentu atas pertolongan Allah, Bapak Ibu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin kita akan masih sibuk di jalan, barangkali sibuk bekerja, atau mungkin masih di rumah, atau ada saudara-saudara kita yang terbaring sakit sehingga tidak bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan sedikit menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi yang sebenarnya tidak terlalu terkenal, Bapak Ibu. Sahabat ini hidup di zaman Nabi, artinya kenapa disebut sahabat? Karena beliau itu hidup di zaman Nabi, artinya waktu beliau hidup itu di zamannya Rasulullah masih ada. Oke, sahabat ini bernama Sya'ban. Sudah ada yang kenal, Bapak Ibu? Kalau ada yang kenal paling nama bulan, Mbak ya. Nama bulan Sya'ban. Nah, sahabat Rasulullah yang satu ini memiliki keunikan tersendiri. Apa keunikannya? Beliau itu hampir setiap sholat jamaah selalu ingin mengikuti bersama Rasulullah. Dan uniknya adalah beliau ketika ingin sholat jamaah selalu ingin mengambil saf berdiri yang paling kanan. Kenapa? Artinya paling kanan berarti di samping kanannya adalah tembok ya Bapak Ibu ya. Nah, hal ini pernah ditanyakan oleh sahabat yang lainnya, wahai Sya'ban, kenapa kamu selalu memilih saf jamaah kamu selalu yang paling kanan? Maka dijawab oleh Sya'ban, saya memilih yang paling kanan, di samping kanan saya tembok dan di depan saya itu tempat sujud. Jadi harapan saya, sholat saya lebih khusyuk dan saya tidak mengganggu jamaah lain di sekitar saya karena sebelah kanan saya tembok. Itu tujuannya. Dan setiap kali sholat jamaah yang dipimpin oleh Rasulullah atau Rasulullah sebagai imamnya, maka Sya'ban ini selalu ada. Sampai di suatu pagi, berarti sholat apa Bu? Subuh, iya. Sampai di suatu pagi ketika sholat subuh, Rasulullah waktu itu seperti imam-imam pada umumnya. Jadi ketika imam mau takbir itu, sebelum takbir beliau mengingatkan untuk meluruskan saf dan merapatkan safnya, karena itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Oke. Ketika Rasulullah menyampaikan untuk merapatkan dan meluruskan safnya, beliau masih melihat ke sebelah kiri, berarti ya. Kalau dari sini berarti sebelah kiri. Ke sebelah kiri kok tidak ada Sya'ban di sana. Maka Rasulullah bertanya, wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu kabarnya Sya'ban? Semua terdiam, tidak tahu harus menjawab apa karena memang Sya'bannya tidak ada. Maka Rasulullah mengulangi sampai beberapa menit sebelum memimpin jamaah. Rasulullah kembali mengulangi, wahai sahabatku, adakah yang tahu keadaan dari Sya'ban? Maka semuanya terdiam atau tidak tahu. Nah, Rasulullah sampai menunggu beberapa saat untuk menunggu jangan-jangan Sya'ban mungkin tertinggal karena di perjalanan ada sesuatu. Maka Rasulullah menunggu sesaat. Tapi beberapa saat menunggu ternyata Sya'ban tidak kunjung datang. Akhirnya sholat subuh pun tetap dilaksanakan. Rasulullah memimpin jamaah, Allahu Akbar, sampai kemudian gerakan-gerakan sholat dan diakhiri dengan salam. Kemudian Rasulullah berzikir bersama sahabatnya, zikir yang tidak dikeraskan suaranya pastinya Bapak Ibu, karena dalam Al-Quran sendiri perintah zikir itu sebanyak-banyaknya tapi tidak dikeraskan suaranya. Malahan jangan mohon maaf ya, karena di antara masyarakat kita masih ada yang zikir pakai pengeras suara. Padahal itu dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwa berzikir itu sebanyak-banyaknya tapi dengan suara yang tidak keras atau dilembutkan. Oke, karena kita menyeru kepada sesuatu yang maha mendengar, bukan maha tuli ya. Oke, setelah zikir selesai kemudian Rasulullah kembali bertanya lagi kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu tempat tinggalnya Sya'ban? Nah, ketika pertanyaan yang ketiga ini, kemudian ada salah satu sahabat yang mengacungkan jarinya, saya ya Rasul, kalau begitu maukah engkau mengantarkanku ke
sahabat kita ini bersama Sya'ban. Akhirnya Rasulullah bersama sahabat-sahabat rombongan yang mau ikut menjenguk atau ingin mengetahui keadaan Sya'ban, akhirnya mereka berjalan setelah selesai sholat subuh. Nah, ketika dalam perjalanan zaman dahulu nggak ada yang pakai NMAX Bapak Ibu, belum ada motor waktu itu, apalagi PCX, apalagi pakai mobil yang keren, nggak ada. Saat itu perjalanan masih berjalan kaki, dan perjalanan menuju rumahnya Sya'ban, sampai rumahnya Sya'ban kira-kira sampai sana itu di waktu duha atau sekitar jam 8-an Bapak Ibu. Bayangkan, dari masjid menuju rumahnya Sya'ban itu sekitaran 3 jam, karena sholat subuh kisaran selesainya jam 5. Kalau sampai rumahnya Sya'ban jam 8 berarti perjalanannya selama 3 jam. Dan setiap sholat jamaah Sya'ban ternyata selalu hadir dalam jamaah bersama Rasulullah. Masya Allah. Perjalanannya berapa lama Bu? 3 jam. Nyampe sana tepat di waktu duha, kira-kira jam 8-an. Nah, ketika sampai di rumahnya Sya'ban, Rasulullah pun mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka dari dalam tidak ada jawaban. Kemudian yang berikutnya Assalamualaikum. Yang ketiga baru ada jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang keluar adalah seorang perempuan. Maka Rasulullah agak mundur ke belakang untuk menjaga sikap, menjaga sopan santunnya, menjaga akhlaknya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah benar ini rumahnya Sya'ban? Maka perempuan ini membenarkan, benar, ini adalah rumah Sya'ban. Anda siapa ya? Saya Muhammad. Rasulullah. Oh ya Rasulullah, Masya Allah, silahkan masuk. Sebelum saya masuk, apakah saya boleh tahu di mana Sya'ban? Baru kemudian wanita ini bercerita sambil mukanya berubah, bersedih hati. Wahai Rasulullah, Sya'ban baru saja semalam dikuburkan karena beliau telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu pelajaran penting buat kita, bahwa meskipun perjalanannya jauh yang pertama, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Dia hanya mengakhiri sholat jamaah ketika sudah meninggal. Oke, kemudian pembicaraan ternyata tidak selesai sampai di situ Bapak Ibu. Ini waktunya masih lama nggak ya Bapak Ibu ya? Nggak apa-apa ya Ibu ya. Saya lanjutkan karena kalau nggak selesai rasanya tanggung sekali. Oke, saya lanjutkan. Ketika itu kemudian istri dari Sya'ban ini bertanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, saya itu ada pertanyaan. Saya melihat suami saya, almarhum suami saya, ketika beliau sakaratul maut, dia itu berteriak 3 kali ya Rasul. Apa teriakannya? Yang pertama, aduh, kenapa kurang jauh? Itu yang pertama. Yang kedua, dia berteriak lagi, aduh, kenapa bukan yang baru? Dan teriakan yang ketiga, aduh, kenapa enggak semuanya? Maka saat itu Rasulullah menyampaikan bahwa setiap manusia yang sedang mengalami sakaratul maut akan ditampakkan amal perbuatannya yang baik dan yang buruk. Yang baik itu akan ditampakkan semuanya. Rekam jejak kita dari kita lahir sampai kita hari terakhir mau meninggal itu ditampakkan. Yang bisa melihat hanya calon mayit. Di sini Rasulullah menyampaikan. Kemudian istrinya Sya'ban tadi bertanya lagi, ya Rasul, tolong terangkan kepada kami apa makna dari teriakan suamiku tadi. Baik. Jadi Rasulullah kemudian menyampaikan kepada istrinya dan jamaah yang ikut dalam rombongan tadi. Kata Rasulullah, ketika suatu kali dalam kehidupan Sya'ban itu, dalam rekaman peristiwa hidup selama dia hidup, itu suatu hari dia itu setiap kali mau sholat itu dari rumahnya menuju ke masjid berapa lama tadi Bapak Ibu?
sekitar 3 jam. Berarti setiap langkah dari rumah menuju masjid itu ditampakkan pahalanya yang luar biasa. Maka perjalanan 3 jam, Sya'ban pun berteriak ketika melihat balasan dari amal ibadahnya setiap kakinya melangkah menuju masjid. Maka Sya'ban berteriak, aduh, kenapa kurang jauh? Padahal menurut kita itu jauh nggak Bapak Ibu? Jauh banget, 3 jam, nggak pakai NMAX, nggak pakai PCX, jalan kaki. Itu dibilangnya kurang jauh karena saking besarnya melihat pahalanya. Kemudian teriakan yang kedua, kata Rasulullah, jadi suatu hari ketika datang musim dingin, Sya'ban ini memakai baju 2 lapis. Lapisan yang pertama itu adalah baju yang biasa hari-hari dia pakai. Nah, baju yang lapisan yang kedua itu adalah baju yang baru. Nah, kalau dia mau melakukan perjalanan panjang menuju masjid, maka dia berpikir, dikhawatirkan nanti ada angin atau kena debu, daripada baju baru saya kotor, saya coba lapisi lagi dengan satu baju yang terakhir. Berarti bajunya ada 3. Nah, ketika kemudian beliau melangkah dari kaki menuju masjid di musim dingin itu, dalam perjalanan Sya'ban melihat ada seorang laki-laki yang meringkuk karena kedinginan dan hampir mati karena kedinginan. Dan dia sedang terbaring di sana. Maka Sya'ban dengan rasa iba menghampiri si laki-laki ini. Kata Sya'ban, "Assalamualaikum." Dia menjawab dengan lemah, "Waalaikumsalam." Kemudian Sya'ban bertanya, "Mengapa engkau terbaring di sini?" "Saya tidak memiliki baju penghangat tubuh saya hampir mati kedinginan." Maka dengan serta-merta secara refleks baju lapis yang ketiganya diberikanlah kepada saudaranya yang terbaring tadi. Kemudian karena sudah diberikan baju yang biasa tadi, diajaklah laki-laki ini bersama-sama untuk pergi ke masjid, kemudian sholat berjamaah, dan alhamdulillah dia selamat dari mati kedinginan. Kemudian dari amal ibadah memberikan baju yang biasa tadi, ternyata Allah memberikan penampakan yang luar biasa, penampakan balasan amal kebaikan dari Sya'ban ini. Maka itu Sya'ban berteriak, "Aduh, kenapa bukan yang baru? Kalau yang biasa saja pahalanya begitu besar, apalagi kalau yang diberikan baju yang baru." Kemudian teriakan yang ketiga, Sya'ban dalam suatu pagi, kata Rasulullah kenapa tahu Bapak Ibu? Kira-kira dari mana ya? Tentu saja Rasulullah itu tidak mengatakan sesuatu, tidak berbuat sesuatu berdasarkan nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu, karena Allah yang memberitahu lewat malaikat Jibril. Oke, saya lanjutkan. Teriakan yang 3, kata Rasulullah, ketika suatu pagi setelah pulang dari sholat jamaah subuh, setelah sholat duha di rumahnya, Sya'ban itu bersiap untuk sarapan Bapak Ibu. Sarapannya orang daerah Arab sana itu roti, tapi roti Arab itu mungkin bisa 3 kali lipat daripada roti Indonesia, besar-besar katanya, sesuai dengan ukuran badannya, besar-besar ya. Rotinya besar dan disiapkan juga segelas susu. Nah, ketika beliau mau bersiap-siap untuk sarapan, tiba-tiba tok tok tok. "Assalamualaikum." "Siapa?" "Bolehkah engkau berbagi denganku? Saya sejak pagi tadi belum makan." Rupanya yang datang adalah seorang pengemis. Kemudian Sya'ban mempersilahkan pengemis ini masuklah saudaraku, kita akan sarapan bersama-sama. Maka disuruh duduk. Kemudian Sya'ban mengambil gelas yang kosong, lalu dia menuangkan gelas yang tadi dia miliki, kemudian diparuh menjadi 2 bagian. Jadi satu gelas dibagi menjadi 2 gelas, rotinya pun dibelah menjadi 2. Setengah untuk si pengemis, setengah untuk dirinya, dan mereka berdua pun sarapan bersama-sama. Dari peristiwa ini ternyata Allah memberikan balasan pahala yang luar biasa. Karena itu Sya'ban berteriak, "Aduh, kenapa enggak semuanya? Kalau setengahnya saja yang diberikan karena berdasarkan keikhlasan, bukan karena meraih simpati, bukan karena
kampanye, bukan karena pencitraan, bukan karena yang lain-lain, tapi hanya karena Allah, maka Allah berikan balasan pahala yang berlipat ganda, dan itu ditunjukkan kepada setiap manusia yang sedang mengalami sakaratul maut. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, kiranya dari kisah sahabat bernama Sya'ban ini, semoga ini mengilhami diri kita semuanya untuk terus rajin beribadah apapun yang terjadi, karena kita tidak akan dihisab atas omongan orang lain, tapi kita akan dihisab atas perbuatan kita kepada orang lain. Jadi ketika orang lain berbicara apapun tentang kita, biarlah Allah yang akan membalasnya. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana nasib kita di akhirat nanti ketika kita tidak memiliki bekal amal yang banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.